Jumpa lagi sama Bu Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Badan sehat, pikiran cerdas. Yes. Hari ini Bu Eko sudah bersiap lagi di ruang kelas kalian. Kelompok A, TK, Dharma Wanita Nambakan. Sebelum kita memulai kegiatan belajar di hari ini, Bu Eko mau mengajak kalian bernyanyi. Dengarkan, lalu tirukan di rumah bersama dengan ayah bunda. Oke? 1, 2, 3. Biji ditanam tumbuh tunas, tunas disiram tumbuh akar, akar disiram tumbuh batang, batang disiram tumbuh daun. Nanti anak-anak bisa menirukan di rumah. Oke, sekarang kita akan mulai pembelajaran kita yang sudah masuk di minggu yang ke-14, yaitu 10 ditambah 4 sama dengan 14. Di minggu yang ke-14 ini, Bu Eko akan melanjutkan pembelajaran kita dengan tema tanaman. Alhamdulillah kita sudah sampai di tema tanaman dan subtemanya adalah tanaman yang berkayu dan tidak berkayu. Yuk kita mulai dengan membaca doa mau belajar dan seterusnya. Siap? Jika berdoa, tangan dilipat, kepala ditundukkan. Membaca doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Membaca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Membaca asmaul husna. Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus As-Salamu Al-Mu'min Al-Muhaimin Al-Aziz Al-Jabbaru Al-Mutakabbir Al-Khaliq Al-Bari Al-Musyawir Al-Ghaffar Al-Qahhar Al-Wahhab Ar-Razzaq Al-Fattah Al-Alim Al-Qabid Al-Basit Al-Khafid Ar-Rafi Al-Mu'is. Oke sayangku, hari ini Asmaul Husnanya sama Bu Eko sudah sampai ke 24, yaitu Al-Mu'is. Nanti anak-anak bisa menirukannya bersama ayah bunda di rumah. Oke, kita lanjutkan membaca surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lanjutkan membaca surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kemarin Bu Eko sudah mengajak kalian belajar membaca doa mau tidur. Sudah bisa sayang? Alhamdulillah. Sekarang ditambah lagi sama Bu Eko, yaitu doa bangun tidur. Nanti ayah dan bunda akan mengajari kalian di rumah.
Kalian juga bisa melihat videonya Bu Eko ini dan tirukan. Oke, siap? Yuk kita belajar membaca doa bangun tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bisa sayang? Oke, nanti diulang lagi di rumah ya. Sip. Selanjutnya kita akan melanjutkan belajar kita di minggu yang ke-14. Tadi di awal Bu Eko sudah menjelaskan bahwa kita saat ini sudah memasuki tema tanaman. Untuk tema binatang, kemarin kita sudah menyelesaikannya dengan belajar subtema binatang darat, binatang air, dan binatang yang bisa terbang. Sekarang kita masuk di tema tanaman dengan subtemanya, yaitu tanaman yang berkayu dan tidak berkayu. Oke, Bu Eko akan mulai penjelasannya dengan memberikan contoh. Apa sih Bu tanaman yang berkayu? Nah, ini dia. Sayang, Allah menciptakan begitu banyak sekali macam-macam tanaman. Ada tanaman yang tumbuhnya tinggi, ada yang tanaman tumbuhnya hanya sedang-sedang saja. Ada juga tanaman yang tumbuhnya hanya pendek, tidak bisa tinggi. Ada juga tanaman yang tumbuhnya merambat, cari tempat berambat. Nah, kali ini kita akan belajar tanaman yang memiliki batang kayu dan tidak berkayu. Nah, tanaman yang memiliki batang berkayu contohnya adalah tanaman mangga. Udah tahu pohon mangga? Kemudian ada lagi pohon jambu. Mungkin di rumahmu ada pohon lagi, pohon rambutan. Mungkin ada lagi pohon jati ya. Itu tadi adalah beberapa contoh tanaman yang memiliki batang berkayu. Batang berkayu itu yang bagaimana Bu? Batang berkayu itu yang apabila kita pegang batang pohonnya itu rasanya keras sayang Bu, atos ya, keras sekali. Karena kalau kita potong batang pohon itu ketika dia tumbang atau jatuh itu tidak akan mudah busuk ya, dia akan tetap kering dan tetap keras seperti itu. Bahkan sampai lama, sampai bertahun-tahun batangnya tetap keras. Nah, yang batang tidak berkayu itu kalau kita tebang kemudian dia roboh, itu lama-kelamaan akan busuk ya, tidak keras lagi, dia akan bisa membusuk. Itu namanya batang yang tidak berkayu. Pohon yang batangnya tidak berkayu, misalnya kalau di rumah kalian punya pohon pisang atau pohon pepaya, coba kalian lihat. Nanti kalian akan menemui bahwa batang pohon pisang itu kalau kita pegang itu akan terasa lebih lunak atau lebih empuk kalau kita pegang ya, dibandingkan dengan batang pohon rambutan atau pohon mangga. Coba kalian nanti kalau di rumahmu pegang pohonnya pisang, itu batangnya bagaimana? Keras atau lunak? Empuk nopo atos? Nah, kalau pohonnya rambutan, coba kalian pegang batangnya itu keras atau lunak? Atos nopo empuk. Nah, itu nanti kalian akan bisa membedakan pohon yang berkayu dan tidak berkayu. Pohon berkayu tadi contohnya apa? Ada pohon rambutan, pohon mangga, mungkin di rumahmu ada pohon jambu. Itu batangnya termasuk batang yang berkayu. Sedangkan batang pohon yang tidak berkayu itu contohnya seperti pohon pisang, kemudian ada juga pohon pepaya. Oke? Setelah kalian mengetahui contoh dari pohon yang batangnya berkayu dan pohon yang batangnya tidak berkayu, sekarang kita cari tahu lagi yuk tentang apa sih manfaat dari tanaman tadi. Tanaman itu ternyata Allah ciptakan untuk manusia agar memiliki manfaat untuk kita sebagai manusia. Ada sayangku tanaman yang bisa kita manfaatkan batangnya, kayunya untuk membuat rumah, untuk membuat kursi, untuk membuat meja,
untuk membuat pintu dan sebagainya. Ada juga tanaman yang bisa kita manfaatkan buahnya. Kita bisa petik buahnya untuk dimakan. Seperti contohnya apa? Ada buah rambutan, buah mangga, buah pepaya, buah pisang, buah apel, buah semangka, dan masih banyak lagi. Itu semua asalnya dari tanaman loh. Hebat ya, Allah menciptakan tanaman dengan begitu banyak sekali manfaatnya untuk kita. Selain kita ambil manfaat batangnya, buahnya, ada juga yang kita ambil manfaat daunnya. Ayo, contohnya apa? Daun pisang bisa kita gunakan untuk membungkus makanan, juga bisa kita gunakan untuk membuat berbagai macam kreasi. Kemudian daun dari buah jeruk ya, jeruk pecel namanya itu daunnya bisa kita gunakan untuk mengharumkan masakan. Kemudian ada daun salam. Daun salam itu juga bisa kita gunakan untuk mengharumkan masakan. Bahkan bisa kita gunakan untuk obat-obatan loh sayang. Selain tanaman yang memiliki manfaat dari batangnya, kemudian buahnya, kemudian daunnya, ada juga tanaman yang dapat kita ambil manfaatnya dari bunganya. Tuh, banyak sekali tanaman-tanaman yang bisa kita manfaatkan bunganya. Ya, ada bunga mawar untuk hiasan rumah kita, untuk mengharumkan ruangan rumah kita. Bahkan ada yang bisa kita masak loh bunganya. Contohnya apa? Nah, cari tahu bunganya untuk kita masak tuh. Ada bunganya pisang yang namanya ontong, atau jantung pisang, itu bisa kita gunakan untuk buat masakan yang enak. Ada juga bunga turi dari pohon turi, itu juga bisa kita masak loh, dan masih banyak yang lainnya. Itu tadi berbagai macam manfaat tanaman yang bisa kita ambil dari batangnya, dari buahnya, dari daun-daunnya, dan dari bunganya. Oke? Sip. Sekarang kita akan mencari tahu bagaimana sih tanaman-tanaman itu bisa tumbuh. Cara dari kita mengembangbiakan tanaman supaya kita memiliki persediaan untuk kebutuhan sehari-hari kita bisa menanam tanaman-tanaman tersebut supaya tumbuh di lingkungan kita, dan saat kita membutuhkan, kita tinggal bisa mengambilnya. Contohnya kalau kita membutuhkan kelapa misalnya. Kalau kita membutuhkan kelapa, cara menanam kelapanya itu dimulai dari buahnya. Buah kelapa itu yang sudah kering dan siap ditanam, itu akan kita tanam di dalam tanah. Ya, tanahnya sudah dipersiapkan dengan berbagai macam pupuk, kemudian humusnya dan sebagainya. Nanti kalau sudah kita tanam buahnya, itu nanti akan tumbuh tunasnya. Tunasnya masih pendek, berupa 1 atau 2 daun saja, itu tunasnya. Nanti setelah tunas ini kita rawat dengan baik, kita beri pupuk, kita siram, kita jaga setiap hari, dia akan semakin tumbuh menjadi sebuah batang pohon yang besar. Di sana batangnya tumbuh daun-daun yang banyak, dia tumbuh menjadi pohon yang kuat. Kalau kita terus merawatnya, maka pohon yang sudah tumbuh tinggi dan memiliki daun banyak ini dia akan berkembang, memiliki bunga, dan bunganya nanti akan tumbuh menjadi buah-buahan yang kita sukai. Kalau kita tanamnya tadi tanam kelapa, pasti akan buahnya buah kelapa dong. Makanya nanti menanam bijinya semangka, tumbuhnya juga akan berbuah buah semangka. Kalau kalian menanam bijinya mangga, nanti dia akan tumbuh dan berkembang lalu berbunga dan berbuah menjadi buahnya mangga juga. Seperti itu sayang ya. Supaya kita tetap memiliki persediaan untuk kebutuhan kita sehari-hari, maka kita akan menanam tanaman-tanaman tersebut untuk memenuhi kebutuhan kita. Ya, anak-anak, begitulah Allah Tuhan kita sudah menciptakan begitu banyak jenis tanaman yang dapat kita manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Alhamdulillah, mari kita ucapkan syukur bersama-sama. Sayangku, Bu Guru sudah menjelaskan mulai dari
jenis dari tanaman berkayu dan tidak berkayu, lalu manfaatnya apa saja, kemudian kalian mengetahui bagaimana pohon-pohon itu bisa tumbuh berkembang sampai dengan berbuah. Oke sayangku, itu tadi sedikit penjelasan Boyko tentang subtema tanaman berkayu dan tidak berkayu hari ini. Semoga kalian bisa mengerti dengan baik. Selanjutnya, Boyko sudah menyiapkan lembar kegiatan yang akan mendukung belajar kita di minggu yang ke-14 ini. Silakan simak video Boyko berikut ini. Ini dia tugas kalian yang pertama. Silakan perhatikan, ayah dan bunda mengajak Ananda mengamati pohon berkayu dan tidak berkayu. Lalu tulis huruf K pada kotak gambar pohon berkayu dan huruf T pada kotak gambar pohon tidak berkayu. Perhatikan gambar-gambar ini. Ini adalah pohon kelapa, batangnya berkayu. Ini pohon pisang, batangnya tidak berkayu. Kalau ini pohon mangga, batangnya berkayu. Ini pohon rambutan, batangnya berkayu. Kalau ini pohon pepaya, batangnya tidak berkayu. Kalau ini pohon jambu batangnya berkayu. Dan kita siapkan untuk pensilmu, kita beri huruf K untuk batang pohon yang berkayu. Ini pohon kelapa berkayu, kita beri huruf K. Pohon pisang tidak berkayu, kita beri huruf T. Pohon mangga berkayu, kita beri huruf K. Pohon rambutan berkayu, kita beri huruf K. Pohon pepaya tidak berkayu, kita beri huruf T. Pohon jambu berkayu, kita beri huruf K. Oke, mudah kan? Nah, ini yang berkayu kita beri huruf K, yang tidak huruf T. Ini K, pohon rambutan K, pepaya T, dan pohon jambu K. Oke? Sekarang tugas berikutnya. Ada sebuah plastik lagi yang di dalamnya sudah Boyko siapkan berbagai macam gambar. Kalian ambil dari dalam pelan-pelan dan sampah plastiknya kita buang ke tempat sampah. Tugasnya adalah memasangkan gambar buah dengan pohonnya yang sesuai. Yuk kita buka satu persatu. Semua gambarnya gambar apa saja ini? Nah, kalau sudah kalian buka, sekarang kalian cari mana yang sesuai. Ini ada pohon pepaya, gambar buahnya yang mana? Ini dia. Nanti kita tempelkan di sini ya. Ini pohon kelapa, buahnya yang mana? Ini buah kelapa. Kita pasangkan nanti di sini. Ini pohon mangga. Mana buah mangga? Ini gambar buah mangga. Oke, nanti kita tempelkan di sini. Ini pohon pisang. Nah, oke. Nanti kita tempel di sini. Kemudian ini pohon rambutan. Ini buahnya rambutan kita tempel di sini. Kemudian ini pohon jambu. Ini buahnya jambu. Kita tambah di sini. Oke, sekarang kita siapkan lemnya. Dibuka, kita beri lem di bagian kotak gambarnya. Tinggal kita tempel deh masing-masing. Semuanya ya. Oke, pelan-pelan tempelkan dengan baik. Seperti ini. Lanjut. Yang bawah juga kita beri lem bagian kotaknya, lalu kita tempelkan. Oke. Satu lagi. Sip, seperti ini. Bisa kan? Bisa dong. Kembalikan lemnya lagi ya. Kalau sudah selesai jangan lupa diberi namamu. Udah, seperti ini jadinya. Bisa kan? Bisa dong. Sip. Sekarang kita buka halaman berikutnya.
Ini dia. Tugas kalian di sini adalah menyebutkan bagian-bagian dari pohon pisang dengan menebali hurufnya. Ini mereka punya gambar pohon pisang. Yuk kita sebutkan apa saja bagian-bagiannya. Yang atas ini adalah bagian dari daun. Yang ini adalah bagian buahnya. Yang ini adalah bagian bunganya. Namanya bunganya ini adalah ontong atau jantung pisang. Dan ini adalah bagian dari batangnya, batang pohon pisang. Dan yang paling bawah ini adalah bagian dari akarnya ya. Sekarang kalian tebali huruf yang ada di samping ini. Boleh menggunakan pensil, boleh menggunakan spidol. Bu Eko hari ini tidak menggunakan pensil, tapi menggunakan spidol. Kalau kalian punya spidol, boleh kalian gunakan spidol seperti Bu Eko ini ya. Kita pilih warna, aku mau pakai warna yang hijau untuk menebali hurufnya daun. D-A-U-N, daun. Oke. Kemudian untuk huruf buah, Bu Eko akan gunakan warna orange. Saya tebali ya. B-U-A-H, buah. Oke. Kemudian ini untuk bagian bunga, Bu Eko gunakan warna ungu. Hurufnya bunga ditebali. B-U-N-G-A, bunga. Oke, selanjutnya bagian batang. Bu Eko gunakan warna coklat. Kita tebali. B-A-T-A-N-G, batang. Oke, yang terakhir ini bagian akar. Bu Eko gunakan warna ini dia, warna pink atau merah muda ya. Hurufnya A, K, A, R, akar. Oke, sip. Sekarang berikutnya adalah mencocokkan gambar pohon dengan daunnya yang sesuai. Perhatikan gambar-gambar ini. Di samping kiri Bu Eko siapkan, samping kanan Bu Eko siapkan. Gambarnya pohon pepaya. Manakah bentuk dari daun pepaya? Bukan yang itu ya, tapi yang ini dia. Gambar dari daun pepaya. Kita tarik garis ke sini. Sip. Berikutnya ini adalah pohon ketela atau singkong. Mana gambar daunnya? Ini dia. Itu gambar dari daun singkong atau ketela. Kita tarik garis. Nih. Kemudian ini pohon kelapa. Mana gambarnya? Bukan yang ini ya, tapi yang ini dia. Yaitu daun kelapa. Kita tarik garis. Kemudian ini adalah pohon mangga. Jelas ini dong. Gambar dari daun mangga, kita tarik garis. Oke, kalau kalian punya spidol gunakan spidol ya. Kalau nggak punya pakai pensil saja. Masing-masing kita hubungkan sesuai dengan pasangannya. Dan kita beri nama. Bu Eko akan beri nama menggunakan spidol loh. Kalau kalian nggak punya nggak apa-apa, gunakan pensilmu saja. Oke, seperti ini. Sip. Selanjutnya kita buka halaman berikutnya. Tugas kalian di sini adalah mengurutkan gambar pertumbuhan pohon kelapa dengan beri angka 1, 2, 3 pada lingkaran dimulai dari gambar buah dan tebali hurufnya dan bacalah. Lihat gambar ini. Ini adalah proses pertumbuhan dari pohon kelapa. Dimulai dari gambar buah dulu ini. Buah kelapa yang kita tanam di dalam tanah yang sudah kering ya buahnya. Nanti akan tumbuhlah tunas pohon kelapa dan bertumbuh lagi menjadi pohon kelapa yang besar dan dapat berbuah kembali. Buahnya bisa kita tanam lagi. Seperti itu proses dari pertumbuhan pohon kelapa. Yuk kita beri angka 1 mulai dari buahnya dulu. Kemudian menjadi tunas nomor 2 dan menjadi pohon kelapa yang besar nomor 3. Bisa kan? Oke, seperti itu siklus pertumbuhan pohon kelapa. Kita tebali huruf di bawahnya. Ada K, E, L, A, P, A. Kelapa. K-ke, L-ala, P-apa? Kelapa. Sip. Tugas berikutnya adalah hitunglah gambar dan buatlah urutan bilangan dari 1 sampai 10. Yuk kita hitung gambar ini. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 gambar pohon kelapa. Kita urutkan angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita tulis di bawahnya kotak-kotak yang kasih kosong. Diisi semua angkanya dari 1 sampai 10. Seperti ini. Sudah bisa kan? Sip. Yuk kita ulangi lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Satu lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seperti itu. Mudah kan? Jangan lupa diberi namamu. Oke. Seperti ini. Sip. Selesai deh. Kita buka halaman berikutnya. Ini dia. Tugas kalian adalah mewarnai gambar pohon mangga lalu lingkari huruf konsonan dari kalimat di bawah gambar. Ini gambar pohon mangga. Tuh, udah banyak buahnya. Nanti diwarnai ya. Ini adalah huruf konsonan. Huruf konsonan adalah huruf selain huruf vokal. Huruf vokal yaitu A, I, U, E, O. Dan selain itu ada namanya huruf konsonan. Hurufnya adalah B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Semua ini namanya huruf konsonan. Kita akan mencari tahu huruf konsonan melalui huruf-huruf ini dan nanti lingkari mana yang termasuk dari huruf konsonan. Ada huruf pohon mangga. Pohon mangga. M-A-N-G-G-A mangga, M-A-N-I-S manis, mangga manis. Yuk kita akan melingkarinya dengan spidol boleh, dengan pensil boleh. Mana yang termasuk dari huruf konsonan dari kalimat ini? Huruf P itu konsonan, O bukan, H konsonan, O bukan, N konsonan. Kita lingkari. M konsonan, kita lingkari. A bukan, N konsonan, kita lingkari. G konsonan, G lagi konsonan, A bukan. M konsonan, A bukan. N konsonan, G konsonan, G konsonan, A bukan. M konsonan, A bukan. N konsonan, I bukan. S konsonan. Kita lingkari semua huruf konsonannya. Oke, seperti ini. Mudah kan? Sip. Sekarang kita warnai gambar pohon mangga. Nanti kita gunakan spidol dan juga krayon untuk mewarnainya ya. Sekarang Bu Eko akan menggunakan warna ini, hijau tua, untuk mewarnai bagian daun pohon mangga. Kita warnai sebagian dari daun dengan warna hijau tua. Kita hindari dulu gambar buahnya ya. Kita warnai daun-daunnya saja. Buahnya kita warnai belakangan nanti ya, setelah daunnya selesai. Sekarang untuk gambar daunnya belum penuh, Bu Eko akan memenuhinya dengan warna hijau muda atau kita gradasikan warnanya ya. Kita campur warnanya hijau tua dan hijau muda supaya gambar pohonnya mangga terlihat lebih bagus. Nih. Kita isi semua bagian gambar daun yang tadi belum diwarna dengan hijau tua. Kita isi dengan warna hijau muda. Nah,
Seperti ini ya, sampai penuh semua daunnya diwarnai. Sekarang untuk gambar buahnya bisa kita gunakan spidol untuk mewarnainya. Bu Guru pakai warna orange untuk mewarnai buah mangganya. Sebagian nanti ada yang warna lainnya ya. Kita gunakan warna kuning bagian buah mangga yang lainnya. Kalian juga bisa menggunakan warna yang lain ya. Biasanya sih warna mangga ya ini, ada oranye, ada kuning. Kalau udah matang ya. Ini kalau gunakan warna hijau berarti mangganya masih muda nih. Ini mangganya ada yang masih muda dengan warna hijau. Ini Bu Guru gunakan krayon juga untuk buah mangganya. Tuh, bisa juga loh menggunakan krayon. Meskipun gambarnya kecil ya. Ini warna kuningnya juga Bu Guru gunakan. Oke, sekarang untuk bagian batang pohonnya, Bu Guru akan menggunakan dua warna yaitu coklat tua dan coklat muda. Kita akan menggradasi warna atau kita campur dua warna yaitu coklat tua dan coklat muda supaya gambar batang pohonnya juga terlihat lebih bagus. Oke, di bagian bawahnya ada rumput-rumput sekitar pohonnya. Bu Guru beri warna hijau tua saja. Seperti ini. Mudah kan? Lihat. Cantik deh pohon mangganya. Oke, kita tutup krayonnya. Sekarang tugas berikutnya adalah menjiplak daun mangga dan mewarnai dengan bagus. Nanti kalian siapkan daun mangga seperti ini. Kalau belum bisa, minta tolong ayah dan bunda untuk memetikkan satu saja dari daun pohon mangga. Kita ambil satu, kita bersihkan, kita cuci. Nanti kalau sudah bersih, kita gunakan untuk mengerjakan tugas kalian, yaitu menjiplak gambar daun. Kita gunakan langsung krayon untuk menjiplaknya ya, bukan menggunakan pensil, tapi menggunakan krayon. Lihat. Kita posisikan seperti ini daunnya. Kemudian jepit dengan jari jempolmu, jari telunjuk dan jari tengah. Kalian garis bagian pinggir daunnya dengan warna hijau muda seperti ini. Semua bagian pinggir daunnya. Nah, jadi deh. Sekarang kita beri garis dari daunnya. Ini namanya tulang daun. Nah, bentuknya garis seperti ini ya, bagian tengah ini. Dan juga bagian pinggir-pinggirnya. Itu terdapat garis-garis dari daun pohon mangga. Nih. Kita beri juga nih kanan dan kiri. Daun mangga bergaris-garis seperti ini. Ini namanya tulang daun. Nah, oke, sekarang kita warnai seluruhnya dengan warna hijau muda. Langsung dicampurkan saja seperti ini. Nah, nanti gambar dari tulang daunnya akan tetap terlihat karena warnanya menggunakan hijau tua. Ini namanya gradasi warna sayang ya. Tuh, warnanya bercampur menjadi bagus. Seperti ini, penuhi ya dengan warna hijau muda semuanya. Terus sampai ujung daunnya. Nanti kalau kamu nggak punya pohon mangga, boleh gunakan dari daun lainnya ya. Mungkin daun jambu, daun rambutan, atau daun nangka. Mana yang ada di rumahmu ada. Jangan lupa diberi nama. Oke, sip. Seperti ini hasilnya. Bisa kan? Bisa dong. Sip. Nah, bagaimana? Mudah kan tugas kalian hari ini? Alhamdulillah, silahkan kalian kerjakan dengan baik semua tugasnya. Kalau sudah bisa mengerjakan
sendiri. Ibu sama ayah menemani saja. Tapi kalau kalian mengalami kesulitan, belum mengerti apa yang harus dilakukan, tanyakan kepada ayah dan ibu. Oke? Oke, jangan lupa setelah selesai mengerjakan tugas, bereskan semua alat-alatnya ke tempatnya kembali dengan baik. Oke? Oke, yuk kita akhiri kegiatan belajar kita hari ini dengan bacaan doa selesai belajar. Sikap berdoa, tangan dilipat, kepala ditundukkan. Membaca doa selesai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Amin. Terima kasih sayangku, itu tadi video penjelasan Boyko tentang kegiatan belajar kita di minggu yang ke-14 ini. Semoga anak-anak dapat mengerti dengan baik dan mendapatkan manfaat dari belajar kita hari ini. Sampai ketemu lagi di minggu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.